Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Oke, mudah-mudahan teman-teman masih dalam keadaan sehat ya. Masih terus semangat mengikuti pembelajaran daring, baik di sekolah maupun di bimbel Tridaya seperti itu. Nah, senang sekali pada pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali ya. Kali ini bersama kakak, Kak Indra akan menemani teman-teman semua untuk membahas salah satu item soal yang ada di tes UTBK. Nah, seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa tes UTBK itu ada dua item tes. Ada TPS, ada yang Saintek atau Soshum bagi yang mengambil IPS. Nah, buat kalian yang mengambil Saintek ataupun Soshum, nantinya teman-teman akan bertemu nih sama salah satu item tes yang namanya TPS atau tes potensi skolastik. Nah, seperti yang sudah sama-sama kita ketahui juga bahwa di TPS itu ada 4 item tes, teman-teman. Yang pertama adalah penalaran umum untuk menguji teman-teman pada hal-hal yang bersifat umum. Kemudian ada penalaran kuantitatif, ini lebih banyak kepada soal-soal matematika. Serta ada 2 item tes lagi yang akan kita bahas hari ini, yaitu pengetahuan dan penalaran umum. Serta yang terakhir adalah KMBM atau kemampuan memahami bacaan dan menulis seperti itu. Itu yang akan nanti kita bahas hari ini ya. Ada kemampuan memahami bacaan serta pengetahuan umum. Soalnya nanti ada 15 soal yang nanti akan sama-sama kita bahas. Nah, ngomong-ngomong tentang pemahaman bacaan dan menulis sendiri serta pengetahuan dan pemahaman umum, itu soal-soalnya banyak berkaitan dengan soal-soal mata pelajaran bahasa Indonesia. Tapi meskipun berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi tipe-tipe soal yang keluar itu sedikit banyak berbeda dengan soal-soal yang sering kita jumpai dalam pembelajaran reguler di sekolah. Agak banyak perbedaannya, teman-teman. Apa saja sih jenis-jenis soal yang sering keluar pada sub tes pemahaman bacaan serta pengetahuan umum? Sebelum kakak akan menjelaskan materinya, kakak perkenalkan dulu kira-kira hal-hal apa saja sih yang sering dibahas pada soal-soal TPS bagian pemahaman bacaan serta pemahaman umum seperti itu. Nah, yang pertama ini kita list materi dulu ya. Ada 2 sebetulnya, teman-teman, kalau di PPU maupun pemahaman bacaan. Dan dari keduanya biasanya selalu diawali oleh yang namanya teks. Jadi teman-teman akan menemukan soal yang di dalamnya ada teksnya terlebih dahulu. Dari satu teks ini ada 2 tipe pertanyaan. Yang pertama itu yang berkaitan langsung dengan yang namanya bacaan atau berkaitan dengan teksnya. Yang kedua adalah tentang kebahasaannya. Dan ini yang harus kalian kuasai, yang harus kalian pelajari dan taklukkan pada saat nanti tes UTBK yang sesungguhnya. Apa saja sih kalau yang berkaitan dengan bacaan? Yang pertama jelas, dari yang paling atas adalah menentukan ide pokok atau gagasan utama. Itu yang akan masih sering kita jumpai dalam soal-soal tentang pemahaman bacaan serta pengetahuan dan pemahaman umum. Apalagi kira-kira yang kedua adalah menentukan simpulan teks. Teman-teman harus tahu, harus bisa cara menentukan simpulan baik dari sebuah paragraf maupun teks secara
keseluruhan seperti itu. Kemudian ada lagi menentukan judul teks. Ada sebuah teks terdiri atas beberapa paragraf, judulnya kosong, kita disuruh menentukan. Kemudian yang keempat adalah berikutnya ada tentang kata rujukan. Kata rujukan itu biasanya kata ganti. Misalnya kata ini, kata itu, kata tersebut, dan lain sebagainya dalam teks tersebut itu merujuk pada kata apa. Artinya, teman-teman harus membaca secara cermat apa yang ada di kalimat sebelumnya. Apalagi banyak ya, ada pernyataan sesuai atau tidak sesuai. Dalam sebuah teks misalnya ada 5 paragraf, berikut adalah pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas, kecuali misalnya. Nah, teman-teman harus betul-betul fokus untuk bisa menemukan kira-kira pilihan jawaban apa yang jawabannya ada di dalam teks tersebut. Atau bisa jadi kebalikannya, yang tidak sesuai. Harus cermat ya, harus teliti, karena biasanya antara masing-masing option itu punya pilihan jawaban yang mirip-mirip. Selain pernyataan, bisa juga pertanyaan. Jadi yang kita cari adalah pertanyaannya, yang jawabannya ada di dalam teks tersebut. Kemudian bisa juga berkaitan dengan kalimat topik. Kalau kalimat topik lebih kepada isi utama pembahasan dalam teks tersebut, apa yang dibahas seperti itu. Serta bisa juga menentukan makna kata ya, baik berupa sinonim maupun lawan kata atau antonim. Itu yang berkaitan langsung dengan pemahaman sebuah teks. Jadi teman-teman, biasanya teks yang teman-teman nanti akan temukan itu teksnya bisa dibilang cukup kompleks, lebih dari beberapa paragraf, isinya pun sesuatu yang kompleks, sesuatu yang jarang mungkin kita baca seperti itu. Nah, kita dituntut selain mampu membaca teksnya dengan baik, juga mampu memahami secara keseluruhan isi teks tersebut. Kalau berkaitan dengan kebahasaan, tadi bacaan ya, berdasarkan isi teksnya. Kalau berdasarkan isi kebahasaan, itu lebih kepada teman-teman harus menguasai penulisan kalimat yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi teman-teman harus akrab kalau kebahasaan tentang puebi. Kalau dalam bahasa dulunya itu kita kenal dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Jadi teman-teman harus akrab, harus tahu banyak tentang hal-hal ini. Apa aja sih kakak diantaranya? Oke, kakak kenalkan dulu ya, biar nanti kalian bisa lebih terarah, bisa lebih jelas tujuan belajarnya seperti itu. Yang pertama adalah tentang penulisan kalimat efektif. Ini biasanya khususnya sering keluar pada materi kemampuan memahami bacaan. Itu ada pertanyaan tentang kalimat efektif dalam teks tersebut ditemukan pada kalimat nomor berapa atau yang tidak efektif. Teman-teman harus tahu syarat-syarat kalimat efektif seperti apa, harus teman-teman kuasai. Kemudian yang berikutnya adalah tentang EYD-nya. Dalam hal ini berkaitan dengan tanda baca. Banyak sekali tanda baca yang kita kenal ya. Ada titik, koma, tanda seru, ada tanda petik 1, petik 2, tanda hubung, tanda pisah, dan lain sebagainya. Teman-teman harus paham. Kemudian tentang penggunaan konjungsi atau kata hubung. Ini sering sekali ditemukan dalam soal-soal UTBK, khususnya pada bagian kemampuan memahami bacaan. Kemudian ada menentukan inti kalimat.
ada tentang frasa, klausa. Itu juga salah satu aspek yang harus teman-teman kuasai dalam kaitannya mempersiapkan ke tes-tes UTBK seperti itu. Jadi intinya kalau kebahasaan mah lebih kepada aspek kebahasaan, bagaimana penulisan yang baik dan benar dalam sebuah kalimat tersebut. Termasuk ada penggunaan huruf kapital. Itu nanti akan ada, teman-teman. Hal-hal semacam ini dalam soal-soal reguler yang kita sering temui di sekolah itu jarang sekali hal-hal semacam ini dibahas. Oleh karena itu, teman-teman harus punya kemandirian untuk bisa belajar sendiri berkaitan dengan hal-hal semacam ini. Itu ya, kakak kasih tahu dulu di awal tentang hal-hal yang biasanya sering keluar dalam soal-soal yang berkaitan dengan UTBK, khususnya pada item kemampuan memahami bacaan serta pemahaman dan pengetahuan umum. Oke, itu ya teman-teman, kakak beritahu dari sekarang biar nanti teman-teman bisa lebih jelas, lebih tertuju cara belajarnya gitu, biar bisa lebih efektif. Oke, nah sekarang setelah kakak kasih gambaran tentang hal-hal yang biasanya sering keluar dalam soal-soal UTBK, sekarang kita akan bahas latihan soalnya yang berkaitan dengan pemahaman bacaan serta pengetahuan umum seperti itu. Oke, ada sekitar 15 soal yang nanti akan kita bahas ya. Dari 15 soal ini, hampir seluruhnya adalah materi atau aspek-aspek yang tadi sudah kakak jelaskan. Coba kita lihat soal nomor 1 sampai nomor 3. Oke, di situ ada sebuah teks yang terdiri atas 4 paragraf. Pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga itu berkaitan dengan paragraf tersebut atau teks tersebut. Nah, kakak mau kasih tahu ke teman-teman semua juga nih. Dalam mengerjakan soal UTBK ini, kita tidak hanya dituntut untuk tepat dalam mengerjakan soal-soal tersebut, juga kita dituntut untuk cepat. Artinya nanti ketika teman-teman tes yang sesungguhnya, ada waktunya yang berjalan mundur. Teman-teman harus memanfaatkan waktu tersebut dengan bijak, dengan baik. Oleh karena itu, untuk soal semacam ini yang tadi berkaitan dengan sebuah teks, biar lebih efektif, biar lebih tidak membuang banyak waktu, kakak kasih tahu caranya. Yang pertama adalah teman-teman jangan dulu lihat teksnya, tapi lihat dulu perintah dalam soalnya. Itu akan lebih efektif. Kenapa? Karena bisa jadi perintah dalam soal tidak menuntut kita untuk membaca keseluruhan isi teksnya, tapi hanya beberapa bagian saja. Seperti soal nomor 1. Berdasarkan paragraf 1, biji Arabica lebih mahal di pasar dunia dibandingkan dengan biji Robusta. Perbedaan kedua varietas ini terutama terletak pada, nah itu yang kakak maksud. Artinya apa? Kita cukup membaca satu paragraf dulu. Tidak perlu langsung membaca semua isi teksnya. Itu ya. Coba teman-teman lihat pada paragraf pertama, ini membahas tentang kopi. Katanya, pertanyaannya adalah perbedaan antara biji Robusta dengan Arabica itu berdasarkan aspek apa? Itu ada di paragraf pertama. Teman-teman bisa lihat di kalimat kedua, kopi yang dijual biasanya adalah kombinasi dari biji yang dipanggang dari dua varietas, dari dua jenis, yaitu pohon kopi Arabica dan Robusta. Jadi ada dua ya, ada dua, satu Arabica, yang kedua adalah Robusta. Dua varietas jenis kopi. Biji Arabica lebih mahal di pasar dunia. Nah,
ini lebih mahal dari si Robusta di pasar dunia. Apa alasannya? Ada di situ dijelaskan di kalimat selanjutnya. Karena memiliki rasa yang lebih ringan. Oke, jadi aspek lebihnya ini adalah karena rasa yang lebih ringan. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ ada konjungsi dan, yaitu memiliki kandungan kafein 70% lebih rendah. Jadi di sini ada alasan yang kedua, 70% kafein lebih rendah. Nah, itu adalah dua alasan kenapa kopi jenis Arabica lebih mahal harganya dibandingkan Robusta. Ada di paragraf pertama karena faktor rasa sama tingkat kafein yang lebih rendah. Oleh karena itu, soal nomor 1 gampang, jawabannya adalah yang A. Itu ya, cara menentukan isi sebuah paragraf. Lihat dulu perintahnya, baru kita tuju ke isi teksnya. Kemudian, yang nomor 2, sama seperti soal sebelumnya. Kita tidak dituntut membaca semua isi paragrafnya, tapi hanya salah satu bagian saja, yaitu kita lihat paragraf kedua. Berdasarkan paragraf 2, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak benar? Ini yang tadi kakak jelaskan di awal. Pernyataan yang sesuai dan tidak sesuai itu biasanya sering muncul. Termasuk soal ini nih, di paragraf kedua, mana yang tidak benar? Kita lihat opsi yang A. Minyak sawit, karet, dan kakao merupakan komoditas yang menghasilkan devisa lebih besar. Coba kita lihat dibandingkan kopi. Pada paragraf kedua, kalimat pertama. Kopi adalah penghasil devisa terbesar keempat untuk Indonesia setelah minyak sawit, karet, dan kakao. Berarti betul ya, opsi yang A, kopi itu menempati urutan keempat setelah minyak sawit, karet, dan kakao. Artinya komoditas tiga hal itu lebih besar dibandingkan kopi. Opsi yang A tepat, berarti bukan itu jawabannya. Yang kedua, perkebunan kopi yang relatif kecil menjadi penyebab daya saing kopi Indonesia di pasar internasional kurang kuat. Kata kuncinya di situ adalah pasar internasional kurang kuat. Coba kita langsung tertuju kepada paragraf kedua. Pasar kopi kurang kuat itu ada di kalimat-kalimat terakhir paragraf 2. Kita lihat di kalimat sebelumnya ya. Ekspor kopi olahan Indonesia hanyalah bagian kecil dari total ekspor kopi Indonesia, berlawanan dengan pesaingnya seperti Vietnam. Indonesia tidak memiliki perkebunan kopi yang besar. Dan oleh karena itu menemukan lebih banyak kesulitan untuk menjaga volume produksi dan kualitas yang stabil, sehingga daya saing kopi Indonesia di pasar internasional kurang kuat. Betul, opsi yang B benar. Alasannya kenapa ekspor kopi Indonesia di pasar internasional kurang kuat, karena lahan di kita tidak besar. Artinya jawaban yang B pun tepat. Bukan itu jawabannya berarti ya, karena kita cari yang tidak tepat seperti itu. Kita ke yang C. Sebagian besar hasil produksi biji kopi Indonesia adalah varietas Robusta. Itu ada di paragraf kedua, kalimat yang kedua. Coba teman-teman lihat. Pada saat ini, perkebunan kopi Indonesia mencakup total wilayah kira-kira 1,24 juta hektar. Dari 1,24 juta hektar tersebut, 933 hektar perkebunan adalah Robusta dan 307 hektarnya adalah Arabica. Artinya adalah benar sesuai dengan pilihan jawaban yang C bahwa sebagian besar produksinya adalah kopi jenis Robusta. Artinya yang C juga tepat. Selanjutnya yang opsi yang D. Vietnam memiliki perkebunan kopi yang lebih besar dibandingkan Indonesia. Kata kuncinya adalah Vietnam. Ada di kalimat paragraf kedua di bagian bawah-bawah nih. Kita lihat di kalimat tersebut.
Ekspor kopi olahan hanyalah bagian kecil dari total ekspor kopi Indonesia. Berlawanan dengan pesaing seperti Vietnam, Indonesia tidak memiliki perkebunan kopi yang besar. Dengan kata lain, secara tersirat, luas wilayah Vietnam untuk kopi, produksi kopinya lebih besar dibandingkan Indonesia. Jadi opsi yang D jelas itu juga tepat, ada di dalam teksnya. Jadi meskipun tidak secara tersurat, tapi ada secara tersirat, secara tidak langsung seperti itu. Maknanya sama ya. Oleh karena itu jawaban yang D pun benar. Nah, oleh karena itu yang salah adalah yang E. Vietnam adalah salah satu negara produsen dan eksportir kopi paling besar di dunia setelah Indonesia. Dalam teksnya itu tidak dituliskan atau tidak ada di dalam teks tersebut, baik secara tersirat maupun secara tersurat. Oke, itu adalah soal nomor 2. Tidak terlalu sulit sebetulnya, tapi dibutuhkan kejelian, ketelitian kita dalam mengidentifikasi jawaban yang ada di dalam teks tersebut. Itu ya teman-teman. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Ini masih berkaitan dengan isi teksnya, masih berkaitan dengan teks yang tadi. Pertanyaannya adalah, manakah di bawah ini yang bukan merupakan negara pendominasi produksi kopi di dunia? Kalau ini, teman-teman bisa lihat di paragraf pertama, kalimat-kalimat bawah ada di akhir paragraf. Negara-negara yang mendominasi produksi kopi di dunia berada di wilayah. Nah, soal nomor 3 ini di akhir paragraf 1. Di situ ada penjelasan tentang wilayah-wilayah di dunia yang mendominasi produksi kopi. Di antaranya ada di wilayah Amerika Selatan, kemudian yang kedua adalah Afrika. Berarti ini adalah wilayah secara umum ya. Dan yang ketiga adalah Asia Tenggara. Oke, ada 3 daerah di dunia yang mendominasi produksi kopi. Ada Amerika, Afrika, Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu negara produsen dan eksportir kopi besar di Indonesia. Berarti di Asia Tenggara salah satunya adalah negara kita ya, Indonesia. Sekarang kita lihat yang bukan yang mana. Yang A, Amerika Selatan, Afrika, dan Indonesia jelas itu mah masuk ya. Karena Amerika Selatan ada, Afrika ada, Indonesia ada. Itu yang opsi yang A. Yang B, Vietnam, Afrika, dan Kolombia. Vietnam salah satu negara di Asia Tenggara. Betul. Afrika, betul. Kolombia salah satu negara di Amerika Selatan, juga betul. Yang C, Vietnam. Oke, Vietnamnya oke. Jerman salah ya. Jerman adalah negara yang letaknya ada di benua Eropa, tidak termasuk dari 3 bagian ini. Artinya yang salah adalah jelas yang C. Vietnam sama Indonesianya betul, tapi Jermannya salah. Itu bukan negara dengan produksi kopi terbesar di dunia. Kalau D, Brazil iya, Amerika Selatan, Indonesia pasti, Ethiopia, Afrika ya, masuk pasti. Yang 3 atau yang E, Indonesia, Kolombia, dan Ethiopia juga masuk ya. Indonesia Asia Tenggara, Kolombia Amerika Selatan, sama Ethiopia adalah kawasan Afrika. Jadi jawaban yang bukan adalah yang C. Oke, itu ya. Soal teks pertama sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan bahas soal bagian yang kedua atau teks yang kedua. Ini ada sebuah teks yang digunakan untuk menjawab soal nomor 4 sampai nomor 7.
Ini seperti yang tadi kakak sampaikan, soal pertama itu membahas tentang gagasan utama. Untuk soal semacam ini, rasa-rasanya teman-teman sudah sering ya menemukan atau mengerjakan soal tentang gagasan utama. Ini teh, soal ini sama seperti kita menemukan ide pokok atau menentukan gagasan pokok. Tiga hal ini artinya adalah hal yang mendasari terbentuknya sebuah paragraf, inti atau dasarnya. Cara menemukannya gampang. Tiga hal ini bisa kita temukan di kalimat utama. Kalau kalimat utamanya membahas tentang dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, di kalimat selanjutnya adalah hal-hal apa saja dampaknya, ya berarti ide pokoknya itu seperti itu. Dampak PPKM seperti itu. Nah, di sini pada paragraf pertama ada pengenalan semacam pengenalan tokoh, yaitu seorang ini nih, Samuel Alexander Peter atau yang lebih dikenal dengan nama Young Lex adalah seorang penyanyi rap Indonesia. Ke bawahnya sampai akhir paragraf pertama yang dibahas adalah tentang sosok Young Lex. Seperti apa sih Young Lex itu? Nah, itu dijelaskan pada kalimat nomor 2 sampai seterusnya. Coba kita lihat. Young Lex memulai karirnya tahun 2011 dengan menjadi seorang penyanyi beraliran hip hop. Ia lebih dikenal sebagai sosok yang erat dengan kontroversinya karena sering sekali berurusan dengan haters. Namun, pribadi yang negatif tidak berarti tidak populer. Nyatanya, Young Lex merupakan rapper Indonesia yang memiliki impact atau pengaruh yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari viewers lagu-lagunya di YouTube dan jumlah pengikutnya di sosial media. Di Instagram, Young Lex sampai berita ini dibuat telah memiliki 1,2 juta follower. Jumlah sebanyak itu juga didapatkan di kanal YouTube-nya. Artinya yang dibahas pada paragraf tersebut adalah tentang sosok Young Lex, seorang rapper Indonesia. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A, itu ada di awal paragraf. Itu ya, soal nomor 4. Soal nomor 5. Sama seperti tadi di teks sebelumnya, ini berkaitan dengan isi teks tersebut. Berdasarkan teks di atas, bukti bahwa Young Lex memiliki pengaruh yang kuat, khususnya dalam permusikan di Indonesia. Tadi di paragraf pertama, kakak sekilas membacakan. Di situ dituliskan bahwa nyatanya, jadi Young Lex kan punya banyak kontroversi dan sering berseteru dengan hatersnya. Tapi nyatanya Young Lex merupakan rapper di Indonesia yang memiliki impact, pengaruh yang cukup besar. Apa buktinya? Nah, itu jawaban untuk soal nomor 2, yaitu Young Lex memiliki banyak follower atau viewer di kanal Instagram sama YouTube-nya ya. Jadi kenapa dia seorang yang punya pengaruh yang kuat? Karena dia memiliki viewer dan follower yang cukup banyak di Instagram sama di YouTube-nya seperti itu. Jadi jawabannya adalah nomor 5 yang D. Itu nomor 5. Jadi bukti dia memiliki impact atau pengaruh dilihat dari jumlah viewernya sama jumlah followernya di YouTube dan Instagramnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 6. Di situ soal nomor 6 ada sebuah kalimat, perintahnya adalah kalimat tersebut akan lebih tepat jika diletakkan setelah kalimat nomor berapa di paragraf berapa. Ini soal yang sering keluar juga dalam soal-soal UTBK ya, khususnya pada bagian pemahaman bacaan maupun pengetahuan umum. Teman-teman harus tahu, syarat sebuah kalimat dalam sebuah paragraf itu harus saling berhubungan, harus saling berkaitan, artinya koheren.
Kalimat satu ke dua nyambung, dua ke tiga nyambung. Jadi harus saling berkaitan seperti itu. Nah, ketika kita melihat kalimat nomor 6, akan tetapi penerimaan masyarakat pada dirinya setelah lagu tersebut dirilis justru berkurang. Di depan kalimatnya ada konjungsi akan tetapi. Artinya di situ menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang dua. Kalimat tersebut diletakkan setelah kalimat nomor berapa? Coba kita lihat soal tersebut, paragraf 2 di kalimat yang pertama. Coba kita lihat. Paragraf 2, kalimat pertama, coba kita lihat. Karirnya mulai menanjak melalui kolaborasinya dengan YouTubers di lagu GGS atau Ganteng-Ganteng Swag seperti itu. Kemudian titik. Yang dirilis pada tanggal 5 Maret 2016 silam. Titik. Itu titiknya di situ ya. Baru kalimat berikutnya. Apakah kalimat yang di soal cocok jika diletakkan di situ? Coba kita lihat kalimatnya apa. Akan tetapi, penerimaan masyarakat pada dirinya setelah lagu tersebut dirilis justru berkurang. Nah, itu adalah kalimat yang cocok, nyambung, diletakkan setelah kalimat pertama paragraf kedua. Jadi jawabannya adalah yang A. Jadi di situ, paragraf kedua, kalimat nomor 1, di situ dijelaskan karir si Yonglek mulai menanjak melalui kolaborasinya dengan YouTubers, dengan membuat lagu GGS atau Ganteng-Ganteng Swag yang dirilis pada 5 Maret 2016 silam. Akan tetapi, nah itu berlawanan dengan yang ada di kalimat pertama tersebut. Akan tetapi, penerimaan masyarakat pada dirinya setelah lagu tersebut itu adalah pengganti untuk GGS. Katanya justru berkurang. Itu ya kalimat yang cocok diletakkan pada paragraf kedua kalimat nomor 2 atau setelah kalimat pertama. Oke, itu jawabannya nomor 6 yang A. Kemudian nomor 7. Ide pokok paragraf kedua teks di atas adalah yang mana? Tadi pada paragraf kedua, si Yonglek dimulai karirnya dengan membuat lagu GGS berkolaborasi dengan YouTubers. Dirilis tahun 2016 tanggal 5 Maret. Tapi tadi sudah ditambahkan ya dengan soal nomor 6, katanya penerimaan masyarakat terhadap lagu tersebut kurang baik seperti itu. Setelahnya, jadi setelah membuat lagu GGS di YouTube seperti itu, ia berkolaborasi lagi nih dengan Awkarin dengan merilis lagu Bad. Dan lagu tersebut menjadi sensasi di dunia maya. Kemudian lagu Bad bahkan lebih banyak meraih dislike dibandingkan like di YouTube. Bahkan ada lagi nih komentar negatif pun membanjiri kolom komentarnya. Setelahnya ia pun mulai sering menjadi narasumber di berbagai media di Indonesia dan menyampaikan statementnya yang kontroversial. Keseluruhan paragraf kedua yang dibahas pada teks tersebut adalah tentang perjalanan karir seorang Yonglek. Tadi di situ diawali dengan membuat lagu GGS, kemudian berkolaborasi lagi dengan Awkarin, kemudian berikutnya adalah sering menjadi narasumber di berbagai media di Indonesia. Itu adalah rangkaian perjalanan karir seorang Yonglek. Itu ya, teks yang kedua untuk nomor 4, 5, 6, dan 7. Sekarang kita masuk ke soal nomor 8 serta nomor 9. Itu ada sebuah teks untuk 2 soal. Soal pertama nomor 8, pertanyaannya adalah kalimat utama paragraf pertama teks tersebut. Wah, ini mah mudah sekali ya. Untuk menentukan kalimat utama itu ada 3 cara. Yang pertama adalah deduktif. Yang kedua adalah induktif. Yang ketiga adalah campuran. Kalau deduktif ini di awal ya. Kalau induktif ini di akhir. Kalau campuran awal dan akhir. Kalau deduktif itu polanya menyebutkan dari umum kemudian ke khusus.
Kalau induktif, kebalikannya. Khusus dulu, baru umum. Dan biasanya cirinya, kalau induktif itu di kalimat paling terakhir, ada konjungsi penyimpulan. Seperti, jadi, dengan demikian, serta oleh, karena, itu. Itu adalah ciri paragraf induktif. Kalau campuran ya berarti umum dulu di awal, khusus, di akhir umum lagi. Artinya di akhir ada penyimpulannya lagi seperti itu. Tapi itu jarang ya keluar dalam soal-soal. Yang paling sering adalah ini. Sebagian besar dalam soal sebuah paragraf kalimat utamanya ada di awal. Termasuk kalimat pertama atau teks tersebut, paragraf pertama, itu ada di awal, teman-teman. Rasa senang dan susah dikira akan berlangsung terus. Ke bawahnya, itu adalah penjelasan secara lebih rinci dari kalimat tersebut, yaitu, senang dan susah itu sebuah pola jiwa yang senantiasa menyusuri hidup kita. Jadi, apabila ada pendapat rasa senang dan susah itu berlangsung lama, tentu keliru. Nah, itu adalah lanjutannya ya, penjelasan dari kalimat utama yang ada di awal tadi, yang membahas tentang rasa senang dan susah dikira akan berlangsung lama. Itu soal nomor 8. Berarti jawabannya adalah yang E ya, ini mudah sekali. Soal semacam ini tentang kalimat utama, ide pokok, gagasan utama, tidak boleh salah ya. Oke, selanjutnya adalah soal nomor 9. Ini makna kata, seperti yang tadi kakak sampaikan di awal, sering keluar juga tentang makna kata ya, entah itu padanan kata atau sinonim, bahkan juga antonimnya. Teman-teman harus memiliki pembendaharaan kosakata yang bagus ya, karena nanti pada saat tesnya tidak boleh membuka kamus KBBI seperti itu. Jadi harus tahu tanpa membuka kamus. Di sini kata wayang pada paragraf 3 teks tersebut berarti ini adalah maknanya ya, artinya jawabannya wayang di situ. Kemudian setelah merasa susah karena ia tidak dapat mengundang banyak orang, tidak dapat mengadakan pertunjukan wayang. Wayang di situ maknanya adalah makna denotatif ya, makna sesungguhnya, yaitu boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan kayu atau kulit dan sebagainya. Jadi jawabannya untuk nomor 9 adalah yang A. Itu nomor 9. Kemudian selanjutnya adalah nomor 10. Soal nomor 10 ini adalah soal yang tadi kakak sampaikan tentang menentukan simpulan dalam sebuah teks. Ada simpulan, ada ringkasan. Dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Oke, menentukan simpulan. Oke, simpulan itu artinya kita menyimpulkan dari sebuah teks, kira-kira apa sih inti yang dibahas pada teks tersebut atau pada paragraf tersebut. Sebetulnya ini ada dua pola ya, ada pola deduktif, ada pola induktif. Kalau pola induktif itu biasanya di akhir ya, jadi secara tersurat. Kalau tadi yang kakak bilang ada jadi dengan demikian, oleh karena itu, maka dari itu, dan sebagainya, yang intinya menyimpulkan, itu adalah ciri sebuah simpulan yang ada di akhir. Ini tersurat. Arti dari tersurat adalah terpampang nyata di dalam teks tersebut. Misalnya, buah kelapa merupakan salah satu buah yang sangat menyegarkan dan cocok untuk dibuat menjadi bahan makanan atau minuman. Tahukah kamu, selain buahnya yang bisa dimanfaatkan sebagai makanan dan minuman, ternyata buah kelapa memiliki manfaat
pada batangnya loh yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan membuat rumah. Selain itu, buah kelapa atau pohon kelapa juga bisa dimanfaatkan daunnya yang masih muda untuk membuat janur pernikahan misalkan. Oleh karena itu, maka dari itu pohon kelapa memiliki banyak manfaat untuk orang seperti itu. Nah, itu adalah contoh sebuah simpulan yang induktif, tersurat ada di akhir. Tadi di awal kita menyebutkan hal-hal khusus ya. Kelapa manfaatnya buahnya bisa dimakan dan diminum. Kemudian batangnya bisa dijadikan bahan membuat rumah. Kemudian berikutnya daunnya bisa dibikin janur untuk pesta pernikahan misalkan. Pelepahnya bisa dibikin menjadi sapu lidi dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan demikian buah kelapa memang memiliki banyak manfaat. Itu adalah simpulan yang tersurat. Tapi tidak seluruhnya simpulan itu tersurat, bisa juga tersirat. Kalau tersirat berarti kita caranya adalah baca keseluruhan isi teksnya ya. Nanti kita simpulkan sendiri seperti itu. Itu juga bisa yang tersirat. Atau bisa juga sebuah simpulan itu cara mencarinya adalah di awal kalimat. Yaitu pada gagasan utama. Itu juga bisa loh. Misalnya, ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi misalkan. ASI adalah sumber utama bagi bayi. Sumber makanan utama bagi bayi. Di dalamnya titik mengandung banyak nutrisi penting. Kemudian di kalimat selanjutnya, ASI mengandung asam amino. Ada asam amino. Kemudian ASI mengandung zat untuk kekebalan. Dan ASI mengandung apa lagi misalkan. Nah, dari situ cara menyimpulkannya gampang, yaitu dengan mengambil unsur bagian depannya. Karena bagian depan itu yang dibahas secara umum pada teks tersebut. Sementara bagian bawah itu adalah rinciannya atau penjelasannya secara lebih lanjut. Yaitu berarti simpulannya ASI adalah sumber utama makanan bagi bayi karena di dalamnya mengandung banyak nutrisi penting. Itu cukup. Cara menentukan sebuah simpulan. Jadi bisa secara tersurat di akhir sebuah paragraf, bisa juga secara deduktif di awal sebuah paragraf, atau bisa juga secara tersirat atau secara tidak langsung. Misalnya, Andika adalah seorang anak yang biasanya datang paling pagi ke sekolahnya. Bahkan ketika dia mendapat jadwal piket, dia datang 30 menit lebih awal dibandingkan teman-teman yang lain. Saat di kelas, ketika mendapatkan tugas dari gurunya, tak pernah sekalipun ia melewatkan tugas-tugas yang diberikan. Ia akan menjadi orang pertama yang mengumpulkan tugas-tugas tersebut. Setelah pulang dari sekolah, Andika tidak langsung pulang ke rumah, tetapi dia datang ke warung ibunya untuk membantu ibunya berjualan di warung tersebut. Maka dari itu, Andika dikenal sebagai anak yang rajin. Nah, itu secara tersirat. Kata rajin di situ tidak ada dalam teksnya, tapi kita bisa menyimpulkan dari rincian-rincian yang sudah tadi dipaparkan di awal. Itu ya, soal tentang menemukan kalimat simpulan. Beda dengan ringkasan. Kalau ringkasan mah, intinya, dari yang banyak itu, misalkan ada 5 paragraf. Cara meringkasnya adalah kita ambil
masing-masing gagasan utama dari setiap paragraf tersebut. Itu ya cara menentukan ringkasan. Oke, artinya soal nomor 10, apa simpulannya? Coba kita lihat. Hubungan atau keterikatan emosional antara orang tua dan anak adalah anugerah alami yang dimiliki setiap orang tua dalam mengasuh dan membesarkan anak-anak mereka. Orang tua secara alamiah telah melakukan tugas dan fungsi pengasuhan anak sejak peran sebagai orang tua dimulai. Akan tetapi dalam realitanya tetap diperlukan pengetahuan dalam hasanah pengasuhan anak remaja. Agar mereka tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Dari simpulan tersebut, berarti bisa kita simpulkan bahwa keterikatan emosional antara anak dan orang tua itu penting. Karena banyak manfaatnya di situ ya. Salah satunya adalah bahwa orang tua itu harus tahu tentang pengasuhan anak remaja biar tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang. Itu soal nomor 10. Selanjutnya, soal nomor 11 sampai 15 ya. Ini ada sebuah teks. 4 soal ini seluruhnya adalah soal yang ada di bab atau subbab kemampuan memahami bacaan, yaitu KMBM ya. Pertama, soalnya adalah judul. Tadi di awal kakak sudah menjelaskan bahwa soal menentukan judul sering keluar. Sebetulnya tidak terlalu sulit cara menentukan judul ya dalam sebuah teks. Ada caranya. Seperti apa cara menentukan judul? Nah, sebentar ya. Oke, dalam soal menentukan judul sering keluar. Meskipun hanya 1 atau 2 soal, tapi tetap ya. Soal semacam ini juga tidak boleh salah. Judul dalam sebuah kalimat itu atau dalam sebuah teks harus mencakup keseluruhan teks. Artinya apa? Kalau misalkan di dalam sebuah teksnya, misalnya ini judul, jadi pertanyaan. Ini paragraf pertama. Sampai sini. Kemudian paragraf kedua. Ini paragraf pertama, ini paragraf kedua. Paragraf pertama misalnya membahas tentang dampak narkoba misalkan. Atau pengaruh narkoba. Di paragraf keduanya adalah kiat-kiat biar terhindar dari narkoba. Maka judul tersebut kita tidak cukup hanya membaca paragraf 1 saja. Salah. Harus kita baca paragraf 2-nya juga gitu. Kenapa? Karena yang namanya judul harus mencakup semua isi bacaan. Garis besarnya apa? Paragraf pertama apa yang dibahas, paragraf 2 apa yang dibahas, paragraf ketiga apa yang dibahas. Kita rangkum masing-masing gagasan utama dari setiap paragraf tersebut. Kemudian kita ambil benang merahnya. Kira-kira dari ketiga gagasan utama tersebut, tiga-tiganya membahas tentang apa? Itu ya gagasan utama. Berarti kalau judul teks ini berarti pengaruh narkoba dan kiat menyelesaikannya. Atau kiat biar terhindar dari narkoba seperti itu. Itu adalah cara menentukan judul. Nah sekarang coba kita lihat kalimat teks nomor 11 sampai 15 ya. Itu ada 4 paragraf. Kita lihat apa yang dibahas pada masing-masing paragraf tersebut. Paragraf pertama, ilmuwan AS mengembangkan perangkat untuk mengurangi waktu deteksi bakteri dari beberapa hari menjadi hanya beberapa menit. Berarti intinya tentang Amerika Serikat mengembangkan perangkat untuk mengurangi waktu deteksi yang tadinya lama menjadi cepat. Itu adalah paragraf pertama. Selanjutnya, paragraf kedua, temuan terbaru ini memungkinkan. Ini di sini adalah kata rujukan.
yang maksudnya adalah penemuan pengembangan perangkat untuk mengurangi waktu deteksi tersebut. Artinya bagian kedua atau paragraf kedua masih membahas tentang topik yang sama dengan paragraf pertama, yaitu tentang Amerika Serikat yang mengembangkan sebuah perangkat untuk mengurangi waktu deteksi. Kemudian yang paragraf ketiganya, kita lihat. Selain bisa mendeteksi keberadaan bakteri, perangkat tersebut. Ada kata perangkat tersebut. Perangkat tersebut di situ tersebutnya merujuk pada perangkat yang ada di paragraf pertama tadi, yaitu perangkat untuk mengurangi waktu deteksi yang dikembangkan oleh ilmuwan Amerika Serikat. Kemudian kalimat terakhir atau paragraf terakhir, paragraf keempat, menurut Profesor Wong, kandungan kemih merupakan salah satu penyakit akibat infeksi bakteri yang paling populer. Namun, lebih dari 75% spesimen urin yang diuji di laboratorium klinis negatif. Wong mengatakan bahwa pihaknya sudah mengajukan paten sementara untuk perangkat yang dikembangkan. Ada perangkat lagi yang dikembangkan. Masing-masing paragraf ada kata perangkat yang dikembangkan oleh ilmuwan AS. Sehingga judul yang paling tepat untuk teks tersebut adalah yang A. Ilmuwan AS mengembangkan perangkat deteksi bakteri dalam hitungan menit. Itu jawabannya ya, yang paling tepat. Kalau yang B, kemudian yang C, kalau yang D dan yang E itu kurang mencakup keseluruhan isi bacaan. Jadi inti dari bacaan tersebut adalah membahas tentang ilmuwan AS yang mengembangkan perangkat deteksi bakteri dalam hitungan menit. Oke, kemudian selanjutnya nomor 12. Kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik paragraf keempat kalimat pertama. Ini adalah menentukan kata rumpang ya, atau bagian yang kosong, kita isi dengan kata yang tepat. Kita lihat paragraf keempat. Menurut Profesor Wong, titik-titik kantong kemih merupakan salah satu penyakit akibat inflasi bakteri yang paling populer. Namun, ada lebih dari 75% spesimen urin yang diuji di laboratorium klinis titik-titik negatif. Nah, titik-titik yang pertama, di situ yang paling tepat, sesuai dengan isi teksnya, adalah yang A, infeksi. Jadi nomor 12 jawabannya A ya. Kalau ini cenderung mudah, teman-teman tinggal baca kira-kira mana kata yang tepat atau kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang tersebut. Nomor 13. Ini tadi sudah kakak jelaskan di awal. Selain pernyataan, ada pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks atau tidak terdapat dalam teks. Caranya gimana? Gampang. Kita identifikasi satu persatu. Pilihan jawabannya mana yang ada atau yang tidak ada di dalam teks tersebut. Jawabannya untuk soal nomor 13 ini adalah yang E ya. Pertanyaannya adalah, apa fungsi lain yang ditemukan ilmuwan AS selain mendeteksi keberadaan bakteri? Di situ jawabannya ada di paragraf ketiga kalimat nomor 1. Jadi kenapa jawabannya yang E atau pertanyaan yang E? Karena pertanyaan yang E tersebut jawabannya ada di paragraf ketiga kalimat nomor 1. Selain bisa mendeteksi keberadaan bakteri, perangkat tersebut juga bisa mulai mengklasifikasi jenis bakteri. Apakah sel-sel bakterinya membentuk seperti bulat, batang, atau spiral? Itu adalah jawabannya. Kalau yang A, kapan, waktu, tidak disebutkan. Mengapa, alasan, banyak dokter yang tidak menggunakan alat pendeteksi bakteri yang baru, tidak dijelaskan. Bagaimana proses juga tidak dijelaskan. Di mana alat, berujuk pada tempat, juga tidak dijelaskan. Itu ya. 14 selanjutnya. Ini tadi salah satu soal di kemampuan memahami bacaan bagian kebahasaan, yaitu tentang kata berimbuhan. Tipe soalnya macam-macam, banyak. Bisa menemukan imbuhan yang tidak tepat dalam teks tersebut, artinya yang seharusnya imbuhannya di
tapi di situ ditulis me. Yang harusnya imbuhannya pean, misalkan penciptaan, tapi di situ diciptakan misalnya. Teman-teman harus tahu. Yang kedua bisa jadi menentukan makna dari imbuhan tersebut. Misalnya di situ ada Andika adalah siswa terbaik di kelasnya misalnya. Kata terbaik pada teks tersebut memiliki makna yang sama dengan kalimat bla 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 misalkan. Contohnya, ia, kan di sini ada kata terbaik ya. Pada opsi yang pertama adalah terpidana. Yang keduanya adalah tercantik. Yang ketiga adalah terbangun. Yang keempat misalkan terawat. Yang kelima adalah tertabrak misalkan. Nah, teman-teman harus tahu yang maknanya sama dengan kata terbaik itu apa. Kan kita tahu ya, makna imbuhan ter pada kata terbaik artinya adalah paling atau superlatif. Cari pada pilihan jawaban yang makna kalimat di situ menggunakan imbuhan ter, maknanya paling adalah tercantik. Betul. Kalau terpidana ini adalah subjek ya. Orang bisa tersangka, terdakwa dan sebagainya. Kalau terbangun ini tiba-tiba maknanya. Kegiatan yang dialami secara tiba-tiba. Kalau terawat, keadaannya yang sudah terjadi. Kalau tertabrak, ini tidak disengaja. Sama seperti terserempet, kemudian terpukul, bukan terpukul, itu beda lagi ya. Tertabrak, terserempet, terinjak misalkan, itu maknanya tidak disengaja. Nah, itu juga harus paham ya tentang makna sebuah imbuhan itu apa, seperti itu. Karena itu sering keluar. Kalau nomor 14, ini pertanyaannya adalah imbuhan yang salah yang ada di paragraf pertama. Berarti ini yang tadi pertama kakak sampaikan ya, mencari imbuhan yang kurang tepat penggunaannya. Coba kita lihat. Yang pertama adalah mengembangkan. Ilmuwan AS mengembangkan perangkat untuk mengurangi. Betul, kalau mengembangkan ya, di situ berarti bentuknya aktif menggunakan mekan. Berarti benar. Kemudian perangkat plus angkat. Coba kita lihat. Mengembangkan perangkat, betul. Benda ya, perangkat itu nomina berarti artinya yang B mah benar, kita cari yang salah. Kemudian yang C, tercipta. Ada di kalimat kedua. Perangkat itu tercipta oleh tim dari Penn State University. Kata tercipta di situ jelas tidak tepat ya. Yang benar adalah perangkat itu diciptakan. Jadi maknanya adalah kata kerja, pasif. Oleh karena itu perbaikannya adalah perangkat itu diciptakan oleh tim dari Penn State University. Di situ ada kata oleh, berarti itu merujuk pada subjek, predikat, objek, kalimat aktif dan kalimat pasif. Kita menggunakan imbuhan diciptakan, bukan tercipta. Jadi yang salah adalah yang C ya, tercipta. Kalau yang A, yang B, yang D menangkap, betul. Di situ tepat ya, menggunakan imbuhan me untuk menangkap sel-sel bakteri itu aktif, dan yang terakhir diperiksa, yang kemudian diperiksa dengan mikroskop elektron juga tepat. Yang salah adalah tercipta. Kita lanjutkan ya ke soal terakhir, soal nomor 15, yaitu tentang penggunaan huruf kapital. Biasanya soal ini berkaitan dengan isi teks ya. Misalkan pertanyaannya adalah kesalahan penggunaan kalimat yang digunakan pada teks tersebut ada di kalimat nomor berapa. Salah satunya bisa jadi karena faktor penggunaan huruf kapitalnya yang salah. Atau bisa juga teks pada paragraf nomor 2, kalimat nomor 1 akan menjadi efektif
akan menjadi baku jika diperbaiki dengan cara titik. Salah satunya biasanya ada yang ditulis dengan kapital. Itu adalah tipe soal-soal in context ya, yang berkaitan dengan teks tersebut. Kalau ini langsung pertanyaannya dari option A, B, C, D, dan E, mana yang penggunaan kapitalnya tepat? Teman-teman di sini tentu sudah banyak tahu ya tentang aturan penggunaan huruf kapital. Banyak sekali aturannya. Pertama, huruf kapital digunakan pada awal sebuah kalimat setelah titik kapital. Yang kedua adalah pada penulisan nama orang, inisial. Misalnya Raisa Andriani misalkan. Maka masing-masing bagian kata depan dari kata tersebut ditulis kapital. Kemudian yang ketiga merujuk pada penulisan unsur keagamaan ya. Entah itu nama agama, nama kitab suci, termasuk kata ganti yang merujuk pada Tuhan. Misalnya, sering kalau kita mendengar sahabat kita yang berpulang, kita mengucapkan semoga diterima di sisinya misalkan. Di spasi sisi stripnya. Nya, N-nya kapital karena merujuk pada kata ganti Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, penulisan gelar. Entah gelar kehormatan, gelar kebangsawanan, atau nama jabatan yang diikuti nama atau nama instansinya itu juga kapital. Misalnya, ayahku adalah seorang gubernur. Kecil G-nya karena tidak ada nama instansinya. Tapi kalau ada nama tempatnya, misalnya ayahku adalah gubernur Jawa Barat misalkan, G-nya ikut kapital karena ada nama tempatnya. Termasuk gelar yang lain, misalkan Sultan Hasanuddin misalkan. Kalau tidak ada namanya kecil, tapi kalau ada nama orangnya, dua-duanya kapital. Itu yang keempat. Yang kelima, penulisan hari, bulan, tahun. Pada hari Minggu, saya pergi ke Jakarta. Yang kapital untuk ini hanya penulisan nama saja, artinya tidak dua-duanya. Seperti ini nih, pada hari Minggu, yang kapital hanya M-nya saja, hanya tidak ikut kapital. Itu aturan yang benarnya ya, termasuk penulisan pada bulan April kami mengikuti tes UTBK misalkan. A-nya kapital, M-nya kapital, H dan B-nya tidak seperti itu. Tapi kalau tidak merujuk pada nama, itu tidak kapital teman-teman. Misalnya, sudah 2 minggu tarinya kapital ya nama orang. Tidak pulang ke rumah misalnya. Nah, minggu pada kalimat ini tidak merujuk pada hari, tapi merujuk pada kurun waktu. Penulisannya tidak perlu ditulis kapital. Itu ya, hari, bulan, dan tahun. Tahun Masehi misalkan, M-nya kapital. Kemudian berikutnya, yang kelima adalah penulisan suku, bangsa, dan bahasa. Hari ini saya belajar bahasa Indonesia, sama dengan yang di atas ya. Jadi yang kapital itu hanya namanya saja. Bahasa Indonesia. Kemudian suku Sunda. Yang kapital hanya namanya saja. Sama dengan yang tadi hari, bulan, dan tahun. Kecuali kalau digunakan pada awal kalimat, itu bisa kapital dua-duanya. Oke? Kemudian berikutnya yang sering juga terkecoh ya, kalau penulisan yang berikutnya unsur geografis ya, entah itu nama tempat, nama kota, pasti kapital. Kemudian unsur geografis yang diikuti nama itu juga kapital. Contohnya Sungai Nil misalnya. Dua-duanya kapital. Kalau di sini ada namanya. Kalau tidak ada namanya, tidak perlu kapital. Kemudian berikutnya adalah penulisan unsur geografis.
Jakarta Barat. Dua-duanya ikut kapital. J-nya kapital, B-nya kapital. Artinya adalah di sini arah atau posisi ya ikut kapital kalau diletakkan di setelah nama tempat. Jawa Barat sama saja, Jawa Timur sama saja. Ini kapital kalau di setelahnya. Tapi kalau misalnya arah mata anginnya diletakkan di depan, itu tidak perlu kapital, teman-teman. Misalnya di timur, di sebelah utara Jakarta terdapat kawasan yang sangat indah, yaitu Pulau Tidung misalnya. Utaranya kecil, karena tidak diikuti atau tidak mengikuti unsur nama tempat. Jadi kalau arah mata angin di depan kecil ya, kalau di setelahnya baru kapital. Di sebelah utara Jakarta Selatan misalnya. Nah, ini baru kapital. Oke. Kemudian kalau yang tidak merujuk pada nama tempat atau nama geografis itu mah tidak kapital ya. Semua tentu tahu, misalnya ada penulisan Jeruk Bali misalnya. Balinya kecil karena ini adalah nama jenis, bukan nama tempat atau nama geografis. Nama jenis jeruk, ada jeruk Bali, ada jeruk apa, itu adalah nama-nama jenis. Kayak misalkan kunci Inggris. Inggrisnya bukan nama negara, tapi nama jenis kunci. Kemudian ada apa lagi? Gula Jawa termasuk ya. Jawanya bukan nama tempat, tapi nama jenis gula. Gula pasir, gula aren, gula Jawa. Itu adalah nama jenis, ditulis kecil. Kemudian yang satu lagi, boleh di sini ya, adalah penulisan sapaan. Itu ditulis kapital ya. Contoh, dalam menulis surat, kita sering menulis atas perhatian Bapak Ibu. Atas perhatian Bapak, garis miring, Ibu, koma, kami mengucapkan terima kasih misalkan. Bapak dan ibunya kapital. Karena merupakan bentuk sapaan. Nyapa, langsung, secara langsung. Jadi tulis kapital. Perhatikan bedanya dengan kalimat ini. Misalnya, tadi pagi, Bapak dan Ibu saya pergi ke Bandung misalnya. Tadi pagi Bapak dan Ibu saya pergi ke Bandung. Kalau ini Bapak dan Ibunya ditulis kecil karena bukan sapaan. Tulisannya kecil ya. Itu. Sama kata saudara. Saya memiliki saudara yang tinggal di Jakarta misalnya. Saudaranya kecil karena bukan merupakan sapaan. Tapi kalau misalkan kalimatnya surat saudara sudah saya balas misalnya. Kapital karena menyapa secara langsung seperti itu. Itu ya bedanya antara penulisan sebagai sapaan sama yang bukan sapaan. Kalau nyapa secara langsung kapital, penulisan huruf bapak atau ibunya. Kalau bukan, tadi pagi bapak dan ibu saya pergi ke Bandung. Nggak nyapa itu mah ke si orangnya, hanya menceritakan. Jadi ditulis kecil. Sama saudara juga gitu ya, penulisannya ditulis kecil. Kemudian yang lainnya penulisan huruf pertama nama gelar akademik ya. Misalkan Muhammad Prawira Negara MPD misalkan.
huruf depan dari masing-masing unsur gelar tersebut ditulis kapital. Artinya, soal tersebut nomor 15 kita lihat dari option yang E dulu. Untuk menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara, dibentuklah organisasi yang bernama ASEAN. ASEAN-nya betul, itu adalah nama akronim ya. Atau singkatan, penulisannya kapital semua karena yang diambil adalah huruf pertama dari masing-masing unsur tersebut. Tapi teman-teman lihat di situ Asia Tenggara penulisannya G-nya kecil. Salah ya? Sama seperti ini harusnya ditulis kapital. Asia Tenggara T-nya kapital karena Tenggara di situ mengikuti nama tempat. Selanjutnya yang D. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka posko ujian nasional. Ujian nasional betul, tulisannya kayak gitu. Nah, yang membuat ini salah adalah penggunaan kata dan. Di situ tidak perlu ditulis kapital. Jadi unsur konjungsi dalam sebuah singkatan ditulis kecil. Kemudian yang C, daerah ini merupakan penghasil gula merah. Gulanya kecil, merahnya kecil. Dan gula Jawa. Jawa di situ kapital, tadi sudah dibahas, penulisannya adalah kecil ya. Karena bukan merujuk pada nama organisasi, nama tempat, nama geografis. Jadi yang C pun salah. Yang B, Muhammad Hatta, M sama H-nya betul kapital. RI, Republik Indonesia, betul dua-duanya kapital. Tapi di situ penulisan wakil presiden tidak kapital ya, tidak perlu kapital. Kenapa? Karena di situ nama jabatan tanpa nama atau tanpa nama negaranya. Misalnya, wakil presiden sedang meninjau pembangunan stadion misalnya. Kecil. Tapi kalau misalkan wakil presiden Indonesia baru kapital. Wakil presiden Ma'ruf Amin misalnya baru kapital. Karena ada namanya ya. Karena di sini tidak ada, berarti penulisannya kecil. Jadi di situ Muhammad Hattanya benar kapital, wakil presidennya harusnya kecil. Itu yang B salahnya di situ. Nah, artinya yang benar untuk soal nomor 15 penggunaan kapitalnya yang tepat adalah yang A ya. Karena sedang ada perbaikan, itu anak kalimat ya, kalimat majemuk bertingkat, saudara dimohon memakluminya. Ke saudaranya nyapa, pasti ditulis kapital S-nya. Jadi jawabannya adalah yang A. Saudaranya sudah benar ditulis dengan huruf kapital. Oke, itu jawabannya ya. Soal terakhir nomor 15, jawabannya yang A. Jadi kuncinya untuk bisa menaklukkan soal-soal UTBK ya, khususnya pada aspek item pemahaman bacaan dan menulis, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, teman-teman harus fokus belajarnya ke aspek-aspek yang tadi kakak sampaikan di awal. Ada bagian yang berkaitan dengan isi teks, ada berkaitan dengan kebahasaan, seperti ejaan, kemudian kapital, tanda baca, kemudian kalimat efektif dan tidak efektif, itu harus teman-teman kuasai. Karena hal-hal semacam itu yang nantinya akan keluar dalam soal-soal UTBK. Oke? Itu ya adik-adik untuk pembahasan kita hari ini. Senang sekali 15 soal sudah kakak bahas bersama adik-adik semua. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik. Sampai bertemu lagi nanti di pembahasan TPS berikutnya ya. Tetap pantengin channel Tridaya di Tridaya Online. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu, like, komen, dan nyalakan loncengnya. Oke, terima kasih untuk hari ini adik-adik. Selamat beristirahat, sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.